Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Awalia Emelisa dari program studi S1 Gizi Stikes Husada Borneo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan gizi kuliner, yaitu dengan tema yang berjudul pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Dengan mengenal bahan makanan, bumbu serta bahan tambahan makanan baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia yang digunakan untuk masakan kontinental, maka teman-teman dapat mengkombinasikan penggunaan bahan-bahan tersebut. Yang pertama yaitu kelompok sumber karbohidrat. Dalam pola menu masakan Indonesia, bahan makanan sumber karbohidrat disebut sebagai makanan pokok. Namun dalam pola makan internasional atau kontinental digunakan sebagai pendamping makanan utama, sehingga ini akan mempengaruhi porsi yang disajikan serta cara mengolahnya. Ada banyak bahan makanan sumber hidrat arang, yaitu yang pertama, golongan serealia. Golongan serealia terbagi menjadi dua. Golongan serealia segar, contohnya seperti jagung. Golongan serealia kering, contohnya seperti beras, beras ketan yang berwarna putih dan hitam, jagung kering, dan gandum. Yang kedua, golongan umbi-umbian. Contohnya, aneka ubi rambat yang berwarna kuning, putih maupun ungu, singkong, kentang, talas yang berasal dari Bogor, Pontianak, Medan, dan lain-lain. Yang ketiga, golongan buah. Contohnya adalah sukun. Dari kesemua golongan sumber karbohidrat terdapat hasil olahnya, baik berupa tepung setelah dikeringkan maupun tepung pati. Tepung-tepung tersebut mempunyai sifat berbeda-beda. Dari jenis pati mempunyai tekstur tepung yang lembut karena mempunyai kadar protein yang rendah. Maka ketika dibuat adonan tepung dari pati, tidak mampu membentuk gumpalan. Demikian untuk tepung beras dan tepung ketan. Yang pertama, tepung terigu. Yang kedua, tepung beras dan beras ketan. Yang ketiga, pati tepung singkong, sagu, dan maizena. Yang keempat, tepung sagu. Yang kelima, tepung hangkwe. Yang keenam, tepung maizena. Selanjutnya, kelompok bahan makanan hewani. Protein hewani terbagi atas golongan daging hewan berkaki empat, yang meliputi daging sapi, daging kerbau, kambing, rusa, anjing, dan babi. Terdapat pula jenis protein hewani lainnya seperti kelinci. Sedangkan dari kelompok unggas terdapat ayam buras dan ayam kampung, burung, kalkun, dan itik. Sedangkan dari ikan, yaitu ikan air tawar dan ikan air laut, serta aneka jenis telur. Yang pertama di sini adalah daging. Daging merupakan bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Cara memasak daging tergantung pada tingkat keempukan atau kualitas daging itu sendiri. Semakin tua binatang, semakin rendah mutu dagingnya. Hal tersebut juga berlaku pada binatang ternak yang banyak bergerak. Semakin banyak bergerak, maka semakin rendah kualitas dagingnya. Di sini adalah macam-macam cara memotong daging. Yang kedua adalah telur. Telur merupakan bahan makanan bergizi tinggi karena kandungan proteinnya yang sempurna, yang mengandung vitamin A, tiamin, riboflavin, dan juga mengandung vitamin D. Vitamin D dari telur merupakan penyumbang terpenting bagi tubuh, karena bahan makanan lainnya mempunyai kandungan vitamin D yang rendah. Jika dibandingkan dengan daging, unggas, dan ikan, telur sangat banyak ragam masakan yang dapat diciptakan dari telur, mulai disebut lauk hingga untuk kue-kue. Fungsi telur dalam kuliner yaitu yang pertama sebagai perekat atau pengikat, yang kedua sebagai pengembang, yang ketiga sebagai pengental, yang keempat sebagai pelembut atau pengempuk, yang terakhir sebagai pewarna atau garnis dan rasa gurih. Dan ini adalah 8 masakan dasar telur.
Selanjutnya, ayam dan unggas. Pada umumnya, unggas yang dipergunakan dalam pemasakan adalah ayam, itik, kalkun, angsa, dan berbagai macam burung. Umur binatang merupakan faktor yang paling menentukan dalam pemilihan unggas. Umur ini pula yang menentukan metode pengolahan unggas. Unggas muda lebih lunak, karena itu dapat diolah secara panas kering. Sehingga unggas yang tua memerlukan pengolahan pelan dan panjang. Karena itu cocok digunakan pengolahan secara panas basah. Ayam terbagi atas ayam ras dan ayam bukan ras. Yang pertama, ayam ras atau disebut juga dengan ayam negeri adalah yang memang dijadikan pedaging, dan ayam negeri yang dijadikan petelur. Setelah selesai tugas, ayam petelur juga dapat dimasak aneka masakan dengan teknik boiling seperti aneka soto. Ayam ras lunak dagingnya dan sangat mudah dibuat berbagai masakan, mulai dari bentuk utuh ayam hingga pembagian potongan ayam dan dicincang. Yang terakhir, ayam bukan ras atau ayam kampung. Jenis ayam ini dipelihara secara bebas, mempunyai tekstur daging yang lebih keras dan umur yang relatif lebih lama. Sangat cocok dimasak untuk masakan yang membutuhkan waktu yang lama, seperti gulai, soto, pindang ayam, dan lain-lain. Dan ini adalah peta bagian potongan ayam. Selanjutnya adalah ikan. Ikan merupakan sumber protein hewani yang baik karena protein ikan mudah untuk dicerna dibanding dengan daging. Namun, ikan mudah sekali busuk dibandingkan dengan daging dan ayam. Ikan sendiri mempunyai senyawa bioaktif yang sangat baik untuk kesehatan, yaitu protein dengan asam amino dengan daya cerna yang tinggi dan mudah diserap, lemak dengan omega 3 di samping vitamin dan mineral, terutama pada ikan air laut. Komponen bioaktif ini sangat rentan terhadap pemasakan dengan suhu tinggi, sehingga bila ingin mempertahankan komponen bioaktif tersebut, teman-teman dapat memilih teknik masak yang tepat, misalnya panas basah. Jenis ikan terdapat dua. Yang pertama adalah ikan air laut, yaitu ikan yang hidup dan berkembang biak di air asin, seperti laut, samudra, dan selat. Ciri yang diperhatikan untuk kuliner mempunyai daging yang padat, tidak ada duri di antara daging ikan, berlemak padat dan lebih tinggi. Contohnya adalah ikan tongkol, tenggiri, ikan tuna, ikan paus, dan lain-lain. Yang kedua adalah ikan air tawar, yang hidup dan berkembang biak di danau, sungai, dan kolam. Mempunyai ciri daging lebih lunak, terdapat banyak duri di antara daging. Contohnya seperti ikan mas, ikan mujair, dan ikan sepat. Dan ini adalah cara memotong ikan yang baik. Selanjutnya adalah seafood. Seafood merupakan makanan yang berasal dari laut. Misalnya seperti kepiting, udang, ikan, dan lainnya. Di sini ada pun beberapa kesegaran seafood. Yang pertama, udang. Tekstur daging masih keras, warna tidak berubah menjadi merah, bau segar, dan kepala tidak mudah copot. Yang kedua, cumi-cumi dan sotong. Tekstur daging masih kenyal, tidak berbau, kepala cumi tidak mudah copot. Yang ketiga adalah kerang. Tekstur daging masih kenyal, bau masih segar. Yang keempat adalah rajungan. Rajungan ini biasa dijual mati, maka kesegaran dapat dilihat dari aroma dan tubuh rajungan tidak terlepas-lepas. Yang terakhir adalah kepiting yang dijual dalam keadaan hidup. Memasak seafood. Bahan makanan seafood mempunyai tekstur daging yang lunak, semakin segar maka semakin empuk bila dimasak. Kata kunci dari memasak ini adalah semakin lama dimasak akan semakin alot, dan rasa manis dan enak pun akan berkurang. Upaya tidak overcooking dalam membuat masakan ini, misalnya menumis sotang agar tidak terlalu lama, baru dilakukan pemotongan. Bakar cumi tidak terlalu lama sambil diberi bumbu. Bila akan dimasak gulai, masukkan cumi pada saat bumbu dalam gulai sudah terasa matang dan benar. Masakan ini dapat diberatkan matang dengan sangat sedikit dibandingkan ketika berat mentah. Oleh karenanya, pemilihan seafood dalam sajian perlu dihitung perubahan berat mentah ke matang tersebut. Selanjutnya adalah protein nabati.
Sumber bahan makanan nabati atau protein nabati berasal dari kacang-kacangan dan hasil olahnya. Kacang-kacangan yang mudah didapat adalah dalam bentuk kering, demikian pula untuk hasil olahnya tepung. Misalnya, tepung kacang hijau, tepung kacang merah, dan lain sebagainya. Di sini terdapat dua protein nabati. Yang pertama adalah tempe. Tempe merupakan sumber pangan nabati yang terbaik. Proses fermentasi kedelai ini menjadikan tempe mengandung protein yang mudah dicerna, tidak menimbulkan gas, serta sederet kebaikan lain dari tempe, yaitu mengandung komponen bioaktif yang baik untuk kesehatan tubuh. Macam-macam tempe yang pertama adalah tempe kedelai, tempe koro, tempe gembus, tempe bungkil, dan tempe bongkrek. Yang kedua adalah tahu. Tahu merupakan bahan pangan yang dibuat dengan cara memadatkan protein susu kedelai. Karena konsep inilah maka tahu juga dapat dibuat dari susu sapi. Tahu sebagai sumber protein mempunyai komponen bioaktif. Tahu sebenarnya adalah bahan makanan yang sudah matang sehingga dapat dikonsumsi langsung. Dengan demikian dapat ditambahkan dalam olahan salad, misalnya, atau asinan. Macam-macam tahu. Yang pertama adalah tahu Cina. Ciri-cirinya berwarna putih, ukuran persegi besar-besar, tekstur agak empuk, padat dan bau segar, dan digunakan untuk makanan, sup, puding, tahu isi, dan lain-lain. Yang kedua adalah tahu kuah. Tahu Cina yang padat berbentuk persegi besar, tebalnya 2 cm, digunakan untuk campuran oseng-oseng asinan, langsung dipakai, tidak digoreng dahulu karena tekstur keras. Yang ketiga adalah tahu putih. Ciri-cirinya bentuk agak kecil, putih rasa tawar, dijual dalam keadaan mentah. Teksturnya agak lembut, digunakan untuk masakan yang direbus, misalnya brongkos, terik, gulai tahu, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah tahu Bandung. Ciri-cirinya bentuknya segi empat agak besar, diberi berwarna kunyit, teksturnya lembut, dan rasanya agak gurih. Selanjutnya, protein nabati yang terdapat oncom dan kacang-kacang kering. Yang pertama, oncom khas Sunda. Yang pertama adalah oncom merah, yaitu ampas tahu ditambahkan Neopospora sitophylla yang agak lunak. Yang kedua, oncom hitam bungkil kacang tanah yang ditambahkan Rhizopus oligosporo yang agak keras dan terkenal dengan oncom Bandung yang terbuat dari kacang tanah. Yang kedua, kacang-kacang kering. Kacang-kacang kering kelompok bean yaitu kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, lentil, dan lain-lain, yang merupakan bahan pangan nabati yang baik sebagai sumber protein. Selain daripada itu, kacang-kacangan merupakan sumber serat yang membantu merawat kesehatan tubuh. Sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang banyak serta kandungan bioaktif lain yaitu fitokimikal dan serat. Vitamin terbagi atas vitamin yang larut dalam air dan mudah rusak serta vitamin tidak larut dalam air. Berkaitan dengan hal ini, maka teman-teman harus bijak dalam persiapan hingga memasak sayuran. Jenis sayuran terdapat banyak macamnya. Salah satunya adalah sayuran daun yang meliputi sayur bayam, kangkung, pepaya, daun katuk, lembayung, ubi, kelakai, atau patis. Selanjutnya sayuran buah yaitu terong, pare, labu siam, labu air pare, dan tomat. Yang ketiga adalah sayuran bunga seperti kembang kol, bunga pepaya, brokoli, dan bunga turi. Selanjutnya adalah sayuran tuna seperti toge, kacang kedelai, kacang hijau, wijen, rebung, dan asparagus. Yang terakhir yaitu sayuran akar atau umbi seperti wortel, lobak, radis, bit, dan kentang. Berikut ini adalah gambar contoh potongan sayur-sayuran. Selanjutnya adalah buah-buahan. Sama halnya dengan sayuran,
Buah-buahan yang beraneka warna dan ragam merupakan sumber antioksidan yang potensial untuk kesehatan tubuh. Selain mengandung vitamin, mineral, hidrat arang, lemak, juga mengandung serat. Mengkonsumsi buah yang baik adalah tidak dimasak. Semakin beragam buah yang dimakan dalam satu hidangan, maka semakin lengkaplah kandungan vitamin dan mineral yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Pengelompokan buah-buahan. Yang pertama didasarkan dari sisi kuliner. Terdapat kelompok buah disajikan utuh seperti salak, jambu, duku, rambutan, pisang, jeruk, dan lain-lain. Dan disajikan dengan cara dikupas dan dipotong seperti buah nanas, pepaya, melon, semangka, dan mangga. Yang kedua, ada buah yang tidak bisa disajikan sebagai buah meja dan harus diolah. Misalnya, tidak semua pisang pantas disajikan sebagai buah meja, seperti pisang tanduk dan pisang kepok. Dan itu adalah cara memotong buah. Kue-kue dan makanan kecil Indonesia. Jenis makanan kecil kue-kue tradisional Indonesia yaitu dapat dikategorikan dan dapat dibagi berdasarkan rasanya. Rasanya seperti rasa asin dan manis. Cara pengolahannya bermacam-macam seperti dikukus, dipanggang, bakar, dan goreng. Bentuknya ada yang basah dan ada bentuk kue kering. Bahan dasar yang digunakan pula juga beragam-ragam. Seperti umbi-umbian, seperti yang singkong, ubi rambat, talas, kentang, dan lain-lain. Seperti serealia, seperti beras, beras ketan, jagung, dan lain-lain, dan tepung-tepungan, seperti tepung beras, tepung ketan, tepung sagu, tepung tapioka. Teknik pemasakannya juga beragam, mulai dari menguleni, menggoreng, mengkukus, merebus, dan memanggang. Selanjutnya adalah mengenal aneka cetakan kue tradisional. Kue-kue tradisional Indonesia menggunakan cetakan dari bahan-bahan yang bermacam-macam, mulai dari logam, porselen, hingga tanah liat. Yang pertama yaitu mangkuk-mangkuk besar dan kecil, yang terbuat dari keramik dan aluminium, misalnya untuk kue talam dan kue mangkuk. Yang kedua cetakan serabi dan apel, terbuat dari tanah liat yang dibakar, bentuknya seperti wajan. Memasaknya di atas bara arang agar aromanya sedap, tetapi ada juga yang terbuat dari baja. Yang ketiga cetakan cara bikang dan pukis, yang terbuat dari kuningan. Sebelum memasukkan adonan ini, olesi dengan minyak, tutup cetakan agar panas hingga 5-10 menit. Yang keempat adalah cetakan kue-kue, terbuat dari kayu, dan cara menggunakannya setelah diolesi dengan minyak, masukkan adonan, dan untuk mengeluarkannya, sedikit diketok terbalik agar adonan turun. Yang terakhir adalah loyang, digunakan untuk kue lapis dengan sebelum menggunakan, olesi dahulu dengan minyak agar cetakan anti lengket. Mengenal bahan kue tradisional. Membuat kue tradisional Indonesia gampang-gampang susah. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam membuatnya, dibutuhkan kecermatan dalam teknik memasaknya dan juga pemilihan bahan yang berkualitas baik. Standar dan mutu di setiap daerah berbeda pastinya. Misalnya, tepung sagu pada daerah di Sumatera berbeda dengan di Maluku. Ini adalah beberapa bahannya, yaitu tepung-tepungan. Tepung-tepungan terbagi menjadi tepung beras dan tepung beras ketan, tepung kanji, tepung sagu aren, tepung hungkwe, dan tepung terigu. Dan itu adalah gambar berbagai jenis tepung. Selanjutnya adalah gula. Resep tradisional Indonesia umumnya menggunakan gula merah agar rasa tidak terlalu manis. Yang pertama, gula merah, gula Jawa, gula kelapa. Ciri-cirinya terbuat dari air bunga kelapa yang direbus dengan kental. Pilih warna yang tidak terlalu coklat. Kualitas yang kurang baik biasanya ditambahkan atau bercampur dengan tepung kanji dan kotoran. Yang terakhir, kualitas yang baik bebas kotoran atau banyak dijual di pasar. Yang kedua adalah gula aren. Gula aren ini terbuat dari air bunga atau enau yang dikeringkan, dijual dalam bentuk sudah dicetak seperti gula merah. Ciri-cirinya, gula aren yang butiran disebut gula semut. Warna gula aren lebih muda dan rasanya lebih manis. Jangan menggunakan gula semut untuk mengganti gula merah atau gula aren.
Yang kedua adalah santan. Santan diperoleh dari kelapa yang diparut. Pilihlah kelapa yang tua, yang berwarna kulit coklat tua dan kering. Kupas kulitnya agar santan dihasilkan putih. Santan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah santan kental, yang kedua santan encer, yang ketiga santan instan, dan yang keempat adalah santan yang tidak diparut. Yang terakhir adalah pewarna dan pemberi aroma serta pembentuk adonan. Yang pertama, pewarna alami. Warna hijau menggunakan pandan suji. Yang kedua, air pandan. Biasanya daun pandan dimasukkan bersama santan yang dimasak, tapi dapat dibuat dengan cara lain. Yang ketiga, pewarna sintetis. Umumnya dalam kemasan botol bentuk cair. Bentuk bubuk ada tetapi jarang dan banyak dipalsukan untuk pewarna tekstil. Yang keempat, air kapur sirih. Yang kelima, abu merang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.